Halo semuanya, di video kali ini aku dan teman-temanku bakalan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang jaringan komputer. Nah, jaringan komputer yang kita bahas ini meliputi ada 3 dari kelompok kami, yaitu yang pertama itu domain, yang kedua itu proxy server, terus yang ketiga itu NIC. Yang pertama, kita mulai dengan domain. What is domain? Dalam konteks jaringan komputer, domain merupakan sebuah alamat yang digunakan untuk memetakan IP address sehingga penggunanya dapat mengakses layanan dan situs internet dengan jauh lebih mudah. Domain memungkinkan kita untuk memiliki alamat email yang personal dan juga mudah diingat seperti info@kelompok12.com. Selain itu juga berlaku pada situs seperti www.kelompok12.com. Dengan menggunakan domain, pengguna dapat mengakses situs web dan layanan dengan lebih mudah dan efektif. Bagaimana domain bekerja? Saat alamat situs web diinput pada browser, sistem Domain Name System akan mencocokkan nama domain dengan IP address terkait. DNS bertindak sebagai buku telepon internet yang menghubungkan nama domain dan IP address. Setelah ditemukan, browser akan mengirimkan permintaan ke IP address tersebut untuk mengambil informasi yang diperlukan. Berapa harga domain? Untuk harga domain tergantung dengan register domain yang kita pilih. Jadi harganya bervariatif dari yang murah hingga yang mahal. Perkembangan domain terus berlanjut seiring dengan pertumbuhan internet. Selain eksistensi domain tradisional, ada juga eksistensi domain yang dibuat khusus untuk tujuan tertentu, seperti .edu untuk pendidikan, .gov untuk pemerintahan, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga perkembangan dalam domain generik seperti .app, .shop, dan .tech yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan komunikasi digital. Mari kita lihat contoh implementasi pada penggunaan domain di kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh pada website upnjatim.ac.id. Dalam website upn.ac.id, UPN menggunakan domain .ac.id sebagai domainnya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai proxy server. Proxy server sendiri merupakan sebuah server yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya internet yang diaksesnya. Fungsi dari proxy server sendiri digunakan untuk memfilter dan memblokir akses ke situs web yang tidak diinginkan, serta meningkatkan keamanan jaringan. Proxy server akan bekerja ketika pengguna mengirim permintaan ke sumber daya internet. Permintaan tersebut akan terlebih dahulu diteruskan ke proxy server. Proxy server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon ke pengguna. Secara teknis, proxy server memiliki alamat IP sendiri yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses internet. Ketika permintaan dikirim melalui proxy server, alamat IP pengguna tidak terlihat oleh sumber daya internet yang diakses, sehingga meningkatkan privasi pengguna. Kisaran harga proxy server ini sangat bervariasi di range ratusan ribu. Ada banyak penyedia layanan proxy server yang menawarkan berbagai paket dengan harga yang berbeda-beda. Kisaran harga proxy server sangat bervariasi di range ratusan ribu. Harga juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti lokasi server dan fitur tambahan yang diminta. Terus berlanjut dengan meningkatnya kebutuhan akan privasi dan keamanan dalam jaringan, proxy server saat ini memiliki fitur-fitur yang lebih canggih seperti enkripsi data, proteksi dari serangan DDoS, dan kemampuan untuk memblokir iklan atau konten berbahaya. Perkembangan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih aman dan efisien dalam mengakses internet. Nah, untuk implementasi proxy server sendiri adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh website upnac.id. Website upnac.id menggunakan proxy server untuk mengontrol akses internet penggunanya dan melindungi jaringan internal dari ancaman keamanan. Terakhir, kita akan membahas apa itu NIC atau Network Interface Card. Jadi, NIC itu merupakan sebuah piranti keras untuk menghubungkan komputer atau perangkat lainnya ke dalam jaringan komputer. Fungsi dari NIC sendiri itu merupakan sangat penting di dalam komunikasi jaringan. NIC bertugas untuk mengirimkan dan menerima data di antara perangkat dan jaringan. NIC juga bertanggung jawab
untuk mengubah sinyal data dari komputer menjadi format yang dapat dikirim melalui media transmisi seperti kabel Ethernet. Gimana sih caranya NIC itu bekerja? Ketika pengguna mengirim atau menerima data melalui jaringan, NIC akan mengubah data tersebut menjadi sinyal listrik atau optik yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Sinyal tersebut akan dikirim melalui kabel atau media transmisi lainnya ke perangkat tujuan, di mana NIC pada perangkat tujuan ini akan menerima dan mengubah sinyal tersebut kembali menjadi data yang dapat dipahami oleh komputer atau perangkat tersebut. Untuk harga dari NIC ini bervariasi tergantung pada jenis dan spesifikasi NIC yang kita butuhkan. Jika dilihat dari e-commerce, kisaran harga NIC ini mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Namun kembali lagi seperti awal, harga NIC juga terdapat dipengaruhi oleh merek dan kualitas. NIC dengan kecepatan dan fitur yang lebih tinggi cenderung lebih mahal. Kemudian untuk perkembangannya, NIC ini terus mengikuti perkembangan teknologi jaringan. Saat ini terdapat NIC dengan kecepatan transfer data yang sangat tinggi seperti NIC Gigabit Ethernet dan NIC 10 Gigabit Ethernet yang merupakan akan memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan efisien. Untuk implementasi NIC sendiri, kita ambil contoh sebagai berikut. Misalkan, di kampus UPN Veteran Jawa Timur memiliki sebuah komputer desktop yang terhubung ke jaringan lokal melalui kabel Ethernet. NIC pada komputer tersebut berfungsi sebagai antarmuka antara komputer dan jaringan, mengirimkan dan menerima data melalui kabel Ethernet. Nah, tadi itu penjelasan singkat mengenai domain, proxy server, dan NIC. Ketiga komponen tersebut sangat penting dalam jaringan komputer dengan fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Setelah ini aku akan menjelaskan beberapa tips and tricks yang dapat kalian gunakan dalam tiga komponen tersebut. Pilih domain dengan nama mudah diingat sesuai tujuan Anda seperti kelompok12.com. Tingkatkan privasi dan keamanan dengan proxy server terpercaya. Pilih NIC sesuai kebutuhan dengan kecepatan dan fitur yang sesuai. Selalu update perkembangan terbaru dalam domain, proxy server, dan NIC. Teruslah belajar dan eksplorasi dunia jaringan komputer. Sampai jumpa dan terima kasih.